Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas internasional dengan saya Kotul Aini. Saya Safwan Adi. Di sini kami akan mendiskusikan 5 topik terkait sains data, di antaranya ialah confusion matrix, holdout dan split method, cross validation method, bootstrapping method, dan precision recall. Baik, di sini kami akan menggunakan model AI dari Gemini, yang dimana kami meminta Gemini untuk memberikan sekitar 8 soal per materi. Di sini kami menggunakan tipe soal pilihan ganda, dan nantinya akan kami elaborasi dari pertanyaan dan jawaban. Lanjut. Oke, soal pertama. Dalam confusion matrix, apa yang dimaksud dengan kondisi false negatif? Berarti kalau false negatif ini berarti modelnya itu memprediksi false negatif, dan karena false berarti itu sebaliknya. Berarti harusnya jawabannya yang D. Ya. Selanjutnya, terdapat studi kasus yang dimana sebuah sistem deteksi api memprediksi tidak ada kebakaran, namun sebenarnya gedung sedang terbakar. Dalam confusion matrix, kejadian ini diklasifikasikan sebagai karena sistem ini digunakan untuk mendeteksi api, yang dimana ketika deteksi api itu benar bernilai positif, berarti memprediksi tidak ada kebakaran, yang dimana itu adalah negatif. Namun sebenarnya gedung sedang terbakar. Berarti jawabannya ialah false negatif. False negatif. Oke, selanjutnya, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai hubungan antara akurasi dan confusion matrix pada data yang tidak seimbang? Untuk yang A, akurasi selalu mencerminkan format terbaik. Kayaknya belum tentu. B, akurasi adalah rata-rata dari semua sel dalam confusion matrix. Oke, kita bisa lewatin. Akurasi bisa sangat tinggi meskipun model mendeteksi kelas minoritas. Oke, confusion matrix tidak diperlukan jika akurasi misalnya. Kemungkinan jawabannya yang C ya. Ya, karena untuk kelas yang imbalance itu dia bisa akurasi itu bisa tinggi kalau misalnya emang dia fokus dia cuma ngepredik kelas yang mayoritas aja gitu. Jadi itu nggak mempresentasikan generalisasinya banget. Next. Oke, selanjutnya adalah studi kasus. Dalam sistem penyaringan email spam, sebuah email penting dari bos masuk ke folder spam. Kesalahan jenis apa yang terjadi? Di sini karena sistemnya itu digunakan untuk menyaring email spam, yang dimana keadaan ini harusnya bernilai positif, sebuah email penting masuk ke folder spam. Berarti email penting ini bernilai negatif. Ini seharusnya ialah false negatif. Oh ya, false positif. Oke, ketika model memberikan label positif, oh ya, karena kan di sini masuk ke folder spam, yang dimana spam ini adalah keadaan positif dari modelnya itu. Jika sebuah confusion matrix berukuran 3x3, berapa jumlah kelas yang diklasifikasikan oleh model tersebut? Lihat yang D jawabannya. Yang D. Ya. Okay. Karena kalau 3x3 berarti buat indeksnya berarti kan yang nilai aktualnya ya. Buat yang kolomnya berarti prediksinya. Berarti kalau misalnya 3x3 ya berarti kelas sebenarnya memang 3. Next. Studi kasus, sebuah bank menggunakan model untuk mendeteksi transaksi kartu kredit ilegal. Berarti keadaan ini ialah keadaan positifnya. Nah, di sini mereka lebih takut memberikan transaksi ilegal lolos daripada memblokir transaksi sah untuk sementara. Fokus evaluasi mereka adalah meminimalkan A. False positif, B. True negatif, C. False negatif, D. Precision. Let's so.
Oke, kemungkinan mari kita bedah terlebih dahulu. Berarti kan dia butuh model untuk deteksi kartu kredit ilegal. Mereka tuh membiarkan transaksi ilegal lolos. Oh, lebih takut untuk membiarkan transaksi ilegal lolos. Berarti transaksi ilegal itu bisa dibilang sebagai keadaan positif ya. Keadaan positif. Kalau transaksi ilegalnya lolos berarti false negatif harusnya daripada oh ya kalau memblokir transaksi sah untuk sementara itu masuk ke false positif. Fokus evaluasi mereka adalah meminimalkan salahnya false negatif. Tuh. False negatif adalah untuk membiarkan transaksi ilegal lolos. Berarti prediksi model negatifnya itu aman, padahal positif ilegal. Oke, secara konvensional di mana posisi nilai actual class biasanya diletakkan dalam baris dan kolom convolutional matrix. Biasanya itu sebagai baris berarti yang D jawabannya. Jadi kalau standar emang yang model predictednya itu sebagai yang kolomnya, yang bagian atas. Sedangkan yang actualnya itu yang di sebelah sampingnya, kiri kanannya sebagai barisnya. Selanjutnya, terdapat studi kasus sebuah model klasifikasi gambar bunga memiliki banyak false positif pada kelas mawar. Apa dampaknya bagi pengguna? A. Model tersebut akan secara otomatis menghapus gambar yang salah. Tentu saja tidak. Pengguna tidak akan pernah menemukan gambar mawar di aplikasi. Pengguna akan melihat gambar bunga lain yang salah dilabeli sebagai mawar. D. Aplikasi akan berjalan sangat lambat. Karena ini false positif yang dimana keadaan tersebut bunga disebut mawar, padahal bunga tersebut bukan mawar. Harusnya yang C ya. Tuh. Model salah menebak mawar, padahal gambar aslinya itu bukan mawar. Oke, next. Apa tujuan utama dari melakukan split data menjadi training set dan test set dalam holdout method? Oke, untuk yang A, untuk mempercepat waktu komutasi multi model. Yang B, agar data tes bisa digunakan untuk menyesuaikan parameter model. Kayaknya bukan ya. Karena untuk menyesuaikan parameter tuh setahu saya butuh validation juga, bukan cuma tes doang. Lalu C, untuk memastikan model mendapatkan operasi 100%, kayaknya ini nggak mungkin. Untuk yang D, untuk mengevaluasi kemampuan garis model pada data baru. Kalau training set dan test set, kemungkinan jawabannya yang D ya. Ya. Jadi dia memisahkan juga antara training set dan test set supaya dia bisa melihat kemampuan model kalau misalnya dia harus memprediksi data baru yang sebelumnya tidak digunakan di training. Oke, Anda memiliki dataset 1000 baris. Jika Anda menggunakan rasio 80-20 dalam holdout method, berapa banyak yang akan digunakan untuk evaluasi akhir? Tentu saja karena ini rasionya 80-20, ini untuk data testingnya itu harusnya 200 ya. 20% dari 1000 data. Oke. Next, mengapa kita dilarang melakukan normalisasi atau pengisian nilai hilang imputation pada seluruh dataset sebelum melakukan split data? Karena komputer akan mengalami error karena sebelum menjawab kebocoran informasi data leakage dari test set ke training set, karena hal itu akan membuat ukuran data menjadi rusak karena informasi yang dibutuhkan pada data set saja. Setahu saya kayaknya untuk jawaban sebelum melakukan kemungkinan besar jawabannya yang B ya. Ya, karena statistik dari data tes seperti MEAN yaitu akan mempengaruhi proses training jika dihitung sebelum split. Ya, jadi kalau misalnya kita imputation-nya itu berdasarkan MEAN dari keseluruhan data, setelah misalnya kita pisahin antara training dan test set itu berarti nanti MEAN-nya ini kan bakal tetap
terpengaruh dari tes yang sebelumnya kan, yang sebelumnya itu masih digabung. Jadi setelah dipisah tuh, itu dapat menyebabkan data leakage gitu. Jadi itu nggak sepenuhnya dapat menilai kemampuan model karena udah ada bocoran informasi sebelumnya. Next. Oke, next. Dalam pengembangan model harga saham, berapa Hollow method secara acak bisa dianggap berbahaya? Mengapa bisa dianggap berbahaya? Oke. A. Karena mengabaikan urutan waktu sehingga model bisa melihat masa depan untuk memprediksi masa lalu. B. Karena speed acak akan menghapus kolom tunggal. Karena data saham biasanya sangat besar sehingga speed acak akan memakan waktu lama. D. Karena harga saham terlalu fluktuatif. Ini seharusnya jawabannya yang A. Oke. Ketika data saham itu bersifat time series, kita tuh harus melatih pada masa lalu terlebih dahulu untuk mengetes masa depan. Lanjut ya. Next. Apa fungsi dari validation set yang sering digunakan di antara training set dan test set? Oke, jadi validation tuh untuk tuning hyperparameter ya. Ya, jadi dia bisa membandingkan juga misalnya buat training dan validation tuh bisa dibandingkan misalnya saja loss atau accuracy-nya. Kalau misalnya di training itu loss-nya misalnya turun tapi validation-nya naik, itu berarti modelnya overfitting. Dan ya kalau misalnya ternyata sama-sama stuck berarti kemungkinan besar underfitting. Itu bisa dilihat juga uh, underfitting atau overfittingnya. Terus itu bisa buat kita nyesuaiin hyperparameter juga. Misal ternyata overfitting berarti kita harus mengurangi kompleksitasan modelnya. Misalnya kalau neural network mungkin bisa dikurangi jumlah layernya atau jumlah neuron per layernya. Atau mungkin learning rate-nya bisa kita kurangin juga. Oke, next. Oke, terdapat studi kasus lagi. Anda mendapati akurasi pada training set 98%, tapi pada test set hanya 60%. Kondisi ini disebut, karena ini akurasinya 98 tapi pada test set itu 60%, dia seharusnya underfitting ya, right? Oh iya, benar-benar. Ketika akurasinya tuh 98%, berarti apa ya? Modelnya tuh sangat mempelajari dari datasetnya, ya terlalu menghafal dari data-data yang di training tersebut. Tapi ketika dites dia tidak sesuai akurasinya. Next. Apa kegunaan parameter random state atau seed saat melakukan split data? Oke, untuk yang random state ini, jawabannya ini yang ini ya, yang D ya. Karena kalau kita random, itu berarti kan setiap kita ngejalin program itu bisa beda-beda ya splitnya, tergantung hasil randomnya. Tapi kalau misalnya kita udah atur seednya, jadi setiap program dijalankan tuh dia bakal tetap sama hasilnya, walaupun dia random. Jadi jawabannya yang D. Oke, next. Oke. Jika Anda memiliki dataset yang sangat kecil, seperti 30 data, kenapa Hollow method itu dianggap kurang efektif? Karena komputer tidak bisa melakukan pembagian pada angka ganjil, sudah mungkin yang jawaban A. Karena test set akan menjadi sangat sedikit sehingga hasil evaluasinya tidak stabil dan bergantung pada keberuntungan split. Yang C, karena model membutuhkan minimal 1 juta data, ini tidak mungkin karena split data hanya diinputkan untuk dataset besar. Ya, jawabannya ialah yang B, karena kalau datanya itu masih sedikit, perbedaan 1 atau 2 poin di dataset karena datanya tersebut sedikit, jadinya jika terdapat perbedaan 1 atau 2 poin di data tes tersebut, itu bisa mengubah akurasinya secara drastis. Karena kan nanti diambil dari rata-rata loss-nya juga. Kalau misal data saja cuma sedikit, 30, itu bakal mempengaruhi sekali. Oke, bagaimana cara kerja dasar dari Scaffold cross validation? Yang pertama yang A, data dibagi menjadi K bagian, model relatif K kali, setiap kali satu bagian berbeda menjadi test set. Oke. Yang B, model relatif pada data yang sama sebanyak K kali untuk memperkuat hafalan. Yang B kayaknya nggak mungkin. Yang C, memilih K fitur terbaik dari dataset. Ini kayaknya Scaffold buat fitur selection ya, bukan buat
validation. Yang D, menghapus data acak agar model menjadi lebih ringan. Jawabannya yang A ya, karena pilihan lainnya kurang tepat dan juga A ini sudah cukup menggambarkan dari scaffold cross validations. Jadi proses ini tuh emang membagi datanya menjadi bagian. K ini tuh hyperparameter yang kita tentuin sendiri. Terus model ini bakal dilatih sebanyak kali. Jadi setiap training set dan test setnya itu pasti berbeda ya setiap iterasinya. Berurutan juga. Jadi setiap bagian tuh pasti bakal dapet momen dimana dia bakal jadi test set nih. Next. Oke, terdapat studi kasus Anda melakukan 5 fold cross validation dan mendapatkan akurasi 0,82, 0,81, 0,79, 0,83, dan 0,5. Apa interpretasi Anda terhadap model tersebut? A. Model sangat bagus karena rata-ratanya masih di atas 0,7. B. Karena data fold terakhir pasti salah input. C. Akurasi 0,5 harus dibuang agar hasil akhir terlihat lebih baik. D. Model tidak stabil karena terdapat satu fault dengan performa yang jauh berbeda atau outlier. Harusnya jawabannya yang D ya, karena pilihan-pilihan lainnya kayaknya nggak masuk akal. Model sangat bagus. Rata-rata di atas 70 tuh kayaknya enggak. Terus data pada fault terakhir pasti salah input itu juga kayaknya nggak mungkin. Lalu yang C, akurasi 0,5. Ya, yang D berarti jawabannya. Oke, kapan sebaiknya Anda menggunakan stratified k-fold cross validation? A. Ketika dataset memiliki jutaan baris data. B. Ketika dataset memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang atau imbalance. C. Ketika melakukan regresi linear untuk memprediksi angka kontinu. D. Hanya saat menggunakan algoritma random forest. Kemungkinan ini stratified k-fold cross validation sebenarnya dari saya sendiri belum begitu mengetahui terkait stratified k-fold cross validation. Kemungkinan jawabannya tapi yang B. Nah, ternyata stratified itu memastikan rasio kelas di mana fold sama dengan rasio kelas di dataset asli. Mungkin kita bisa minta Gemini untuk menjelaskan lebih lanjut terkait stratified cross validation. Dan kenapa itu bisa menghandle dari distribusi kelas yang imbalance ya. Kalau dari penjelasan jawaban saat ini, stratified memastikan rasio kelas di setiap fold sama dengan rasio kelas dataset asli. Berarti emang setiap test set atau setiap training set berarti emang udah ini ya udah disamakan rasionya supaya dia sama dengan total dari datasetnya. Kemungkinan kayak gitu. Oke, jadi dari hasil bertanya dengan Gemini, apa itu stratified cross validation? Itu merupakan variasi teknik dari k-fold untuk memastikan setiap lipatan memiliki proporsi kelas yang sama. Oke. Berarti jika punya dataset 100 sampel dengan 90 orang sehat dan 10 orang sakit, kalau pakai standar fold dengan K95 ada risiko salah satu fold secara tidak sengaja hanya berisi orang-orang sehat. Akibatnya model tidak pernah diuji untuk mendeteksi orang sakit pada fold tersebut. Berarti stratified k-fold ini dia tetap kayak memberikan proporsi kelasnya tuh sama dengan dataset asli. Dengan cara kerjanya dia itu bakal menjaga representasi kelas di setiap iterasi. Dia bekerja dengan cara sampling di setiap kelompok kelas. Jika dataset asli ada rasionya itu 9:1, berarti di setiap foldnya bakal berarti dia setiap foldnya dia bakal maksa istilahnya kayak foldingnya itu punya rasio yang sama juga 9:1. Kalau pakai metode k-fold yang biasa tuh bisa aja salah satu kelas yang dibagi itu full isinya orang sakit semua atau orang sehat semua. Iya. Jadi agak tidak adil ya karena setiap fold bisa lebih banyak kelas yang sakitnya dibanding fold lainnya gitu. Jadi itu nggak bisa mempresentasikan kemampuan model saat ini juga.
Next. Studi kasus, Anda sedang terburu-buru mengerjakan proyek, manakah yang memakan waktu komputasi lebih lama, holdout method atau tenfold cross validation? Untuk yang A, keduanya memakan waktu yang sama. B, tenfold cross validation. C, holdout method. D, tergantung jumlah fiturnya. Kalau holdout method itu setahu saya bakal lebih cepat ya, karena dia bakal cuma ngepisahin antara menjadi 2 atau 3 bagian. Jadi jawabannya yang C mungkin. Mungkin yang lebih lama. oh yang lebih lama. Oh ya sorry, berarti yang ini ya, yang tenfold cross validation ya, yang lebih lama. Ya karena dia harus 10 kali training secara terpisah, terus harus ngebandingin juga kan akurasinya, terus baru di rata-ratain berdasarkan tiap foldnya. Sedangkan kalau yang holdout method itu lebih simpel karena cuma sekali training dan itu bisa langsung merepresentasikan kemampuan model buat saat ini. Oke, selanjutnya apa itu leave one out cross validation atau LOCV? Bentuk ekstrim dari k-fold di mana nilai K sama dengan jumlah total baris data. B, metode mengabaikan satu baris data yang dianggap sebagai outlier. C, metode di mana kita membuang satu fitur paling tidak penting. D, membagi data menjadi 2 bagian yang tidak sama besar. Ini untuk LOCV itu jawabannya adalah bentuk ekstrim dari k-fold yang dimana nantinya nilai K itu sama dengan jumlah total baris data atau jumlah dataset yang dimiliki. Jadinya kalau kita menggunakan LOCV itu bakal makan waktu training yang lebih lama juga, bakal makan waktu komputasi lebih lama itu. Oke, next. Studi kasus, mengapa LOCV jarang digunakan pada dataset dengan 1 juta baris data? Jawabannya yang A ya. Ya karena kalau misalnya 1 juta baris data berarti kan harus melatih modal 1 juta kali untuk setiap foldnya kan. Berarti ya foldnya harus banyak baris itu, 1 juta kali mungkin emang terlalu banyak emang, dan tidak praktis juga untuk digunakan. Next. Dalam cross validation, metrik performa akhir biasanya dilaporkan dalam bentuk A, rata-rata dan standar deviasi dari semua fold, nilai fold pertama saja, penjumlahan total akurasi, atau nilai tertinggi yang didapat. Ini seharusnya yang A, karena kita butuh keseluruhan rata-rata dan standar deviasi buat stabilitas dari modelnya itu. Oke, next. Studi kasus, Anda sedang membandingkan 2 model menggunakan tenfold CV. Model A memiliki rata-rata akurasi 85% dengan standar deviation 10%, sedangkan model B memiliki 83% dengan standar deviation-nya 1%. Mana model yang lebih reliable? Sebenarnya kayaknya yang reliable tuh yang B ya, walaupun dia akurasinya sedikit lebih kurang rata-ratanya, tapi standar deviation-nya itu cuma 1%, berarti dia lebih stabil dibanding A yang mungkin emang rata-rata akurasi lebih tinggi, tapi standar deviation-nya 10%, artinya mungkin ada beberapa fold yang bisa sangat tinggi, mungkin 90%, tapi ada fold yang rendah banget, mungkin kayak bisa 70% atau 60% ke bawahnya. Jadi yang B itu mungkin lebih reliable, lebih bagus juga karena lebih stabil tiap foldnya. Next. Oke, apa prinsip utama dari metode bootstrapping dalam sampling data? A. Pengambilan sampel secara acak dengan pengembalian. B. Menghapus data yang paling jarang muncul. C. Hanya mengambil data dari 10 baris pertama. D. Membagi dataset menjadi potongan kecil. Nah ini karena bootstrapping itu dia bekerja secara acak dan dengan pengembalian. Contohnya aja, ketika kalian memiliki kantong berisi bola. Nah, kalian tuh mengambil bola tersebut, nantinya bola tersebut akan dikembalikan lagi. Itu adalah konsep dari metode bootstrapping. Nah, nanti dari bootstrapping juga bakal dihitung dari hasil rata-rata berapa kali pengambilan bola tersebut muncul. Next. Studi kasus, sebuah lembaga survei ingin memperkirakan interval kepercayaan atau confidence interval
dari rata-rata pendapatan penduduk dengan data terbatas. Mengapa bootstrapping berguna di sini? Oke, yang A, karena metode ini menjamin kebenaran mutlak 100%. Yang B, karena dapat secara otomatis mendapat data asli dari internet. Oke, yang C, karena data memperbaiki data yang salah ketik. D, dapat mensimulasikan distribusi statistik dari sampel asli dengan membuat banyak sampel tiruan. Oke, untuk uh, kenapa bootstrapping di sini berguna? Jawabannya itu seharusnya D. yang D, ya, karena di metode bootstrapping sendiri itu kita bakal bikin banyak sampel dengan banyak apa ya, random urutan seperti itu. Ya, jadi kita berharap ya karena emang ini random, jadi seharusnya distribusi statistiknya ini dia lebih apa ya, lebih 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 murni gitu dibanding kalau misalnya kita emang pakai distribusi statistik yang udah dari dataset langsung gitu. Karena ini random kan, jadi setiap setiap bagiannya itu kita harap supaya dia distribusinya lebih murni lagi, lebih bagus lah. Next. Jika Anda melakukan bootstrap pada sampling pada dataset berukuran N, berapa kira-kira persentase data unik yang biasanya masuk ke dalam satu sampel bootstrap? Oke, kira-kira persentase data unik itu seharusnya 63,2%. Nah, di sini ada rumusnya sendiri untuk bootstrapping. Ya, seperti bisa kita lihat, rumusnya limit dari 1 kurang ini, meningkat kita hingga. Jadi bootstrap sendiri itu mereka punya apa ya, penghitungan matematisnya yang mutlak, sehingga kita bisa menghitung persentase data unik yang masuk ke dalam satu sampel bootstrap itu. Next, apa keunggulan utama bootstrap dibanding scaffold cross validation? Yang A, otomatis menghilangkan bias dari model. B, sangat efektif untuk mengestimasi distribusi statistik dan ketidakpastian. C, lebih cepat dibanding scaffold. D, memastikan data tidak ada teknik. Kemudian jawabannya yang B ya. Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau ini dapat mengestimasi distribusi statistik dan ketidakpastian. Karena bootstrapping ini dapat memberikan gambaran variabilitas yang lebih kaya daripada sekedar rata-rata vektor. Next. Ya, seperti yang sudah dimention berulang kali, bootstrapping ini metodenya random sampling yang jadi bisa punya banyak sampel bagi masing-masing data. Oke. Anda ingin mengukur stabilitas akurasi model regresi, Anda menjalankan bootstrapping sebanyak 1000 kali. Jika rentang akurasi yang dihasilkan sangat lebar, apa kesimpulannya? A, jumlah iterasi terlalu sedikit, dataset terlalu sempurna sehingga model bingung. C, model sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada data. D, model sangat konsisten dan siap digunakan. Oke, untuk studi kasus ini, ketika menjalankan bootstrapping sebanyak 1000 kali dan menghasilkan tentang akurasi yang sangat lebar, seharusnya jawabannya ialah yang C. Karena apa ya? Jadi si bootstrapping ini menunjukkan ketidakpastian tinggi dan modelnya kurang stabil. Dan juga kalau misalnya 1000 kali training, itu berarti kan setiap trainingnya itu beda-beda ya, beda-beda datanya ya. Yang mungkin jumlah uniknya tadi 63,2%. Itu berarti kalau misalnya rentang akurasinya lebar, untuk setiap perbedaan dari jumlah proses trainingnya, itu berarti akurasi itu bisa sangat berbeda. Yang dimana itu menandakan kalau hasil dari modelnya ini itu banget bersifat sensitif banget terhadap perubahan kecil pada data ya. Jadi kalau misalnya datanya itu berubah sedikit, itu akurasinya bakal langsung jauh berbeda sehingga itu dapat menunjukkan ketidakpastian tinggi dan model yang tidak stabil. Next. Oke. Manakah pernyataan yang benar mengenai perbedaan cross validation dan bootstrapping? CV menggunakan data tambahan dari luar, dengan bootstrapping tidak. Bootstrapping adalah bagian cross validation. CV melakukan sampling tanpa pengembalian, sedangkan bootstrapping dengan pengembalian. D, bootstrapping hanya bisa untuk klasifikasi, CV untuk regresi. Jawabannya kemungkinan besar yang C ya, CV. Jadi CV itu berbeda sama bootstrapping. Kalau bootstrapping itu kalau misalnya dia ngambil sekali, itu dia bisa ngambil data tersebut berulang kali ya. Jadi nggak cuma sekali doang. Kalau CV itu kan udah pasti dia nggak bakal ngambil data yang sama 2 kali, sedangkan bootstrapping itu bisa. Jadi
Ya itu salah satu perbedaan dari masing-masing algoritma. Oke. Kenapa metode bootstrapping sering disebut sebagai fondasi dari algoritma bagging? Karena bagging adalah singkatan dari bootstrap aggregating. B. Karena membantu model belajar lebih lambat dan hati-hati. C. Karena metode ini memasukkan semua data ke dalam tas atau bag raksasa. D. Karena algoritma ini ditemukan oleh ilmuwan bernama bagging. Tentu saja C. Oh, oke. Data karena bagging itu singkatan bootstrap aggregating karena algoritma ini membuat banyak model pada sampel bootstrap yang berbeda dan menggabungkan hasilnya. Next. Next, apa definisi matematis dari precision dalam evaluasi klasifikasi? Buat precision ini kalau nggak salah yang B, kalau nggak salah ya ATP plus FP ya. Nah, ya jadi precision ini mengukur seberapa banyak reduksi kelas positif yang non positif ya. Jadi eh, ya jadi dari total banyaknya model menebak kalau itu positif, berapa banyak yang benar, yang benar-benar positif. Itu definisi dari precision ya. Next. Oke. Dalam sistem hukum, prinsip lebih baik melepaskan 10 Baca di sini. ya, oke. Ngomongnya di sini. Dalam sistem hukum, prinsip lebih baik melepaskan 10 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah sangat menekankan pada A. High precision, B. Low specificity, C. High recall, D. High bias. Caranya. Melepaskan semua. Berarti lebih baik false negatif Oh, daripada false positif ya. Kan menghukum 1 orang tidak bersalah. Ini saja. Kemungkinan karena ini dia menekankan pada false negatifnya, ya false negatif seharusnya. Berarti specificity atau high precision. Kalau recall itu berarti kan rumusnya kalau recall itu berarti terpositif dibagi terpositif tambah false negatif ya. Artinya kalau misalnya kita pengen mungkin bisa dilihat soalnya. Kalau misalnya kita lebih pengen berarti kita sebisa mungkin menghindari satu orang tidak bersalah itu berarti kita coba positif tapi kita false berarti kita mengurangi FP-nya. Bisa kita lihat lagi misalnya. Oke, berarti kalau misalnya kita mau mengurangi FP, kemungkinan kita harus memperbesar precision ya. High precision mungkin. Oke. Ya. Jadi kita kalau dari soal tuh bisa dilihat soal kita ingin mengurangi false positif ya. Sedangkan untuk rumus precision itu tadi itu TP plus FW. Otomatis kalau misalnya kita mengurangi FW itu kan FW itu bakal sebagai pembilang ya. Bakal sebagai pembilang dan kalau misalnya dia semakin sedikit berarti precision bakal semakin tinggi nilainya. Jadi kemungkinan jawabannya yang high precision. Oke, next. Apa definisi dari recall? Juga dikenal sebagai sensitivity. Kemampuan model menemukan kembali seluruh data yang aslinya positif. Ketelitian model dalam memberikan jawaban benar. Kecepatan model dalam memproses data, jumlah prediksi data yang benar. Kemungkinan jawabannya yang A ya. Ya, karena tadi buat rumus recall sendiri itu TP dibagi TP plus FN. Jadi kalau TP itu kan atau true positif itu berarti labelnya benar-benar positif.
Terus kalau plus FN itu berarti label positif juga, tapi kita nembaknya negatif. Jadi kalau misalnya mereka digabungin sebagai pembilang, terus kita bandingkan dengan TP-nya, berarti itu mengindikasikan bahwa kita menebak seberapa seberapa banyak tebakan yang kita benar dari uh, label positif yang ada. Oke. Oke, selanjutnya dalam diagnosa kanker stadium awal, manakah yang lebih kritis untuk diprioritaskan? Low variance, high recall, high precision, high specificity. Oke, karena artinya positif. Oke, untuk yang uh, kanker stadium awal, kalau misalnya kita berpikir secara logika, kanker stadium awal itu berarti kita harus mendiagnosa lebih awal ini. Berarti kita sebisa mungkin meminimalkan kesalahan dalam diagnosa. False negatif. Iya nggak sih? Berarti kita harus meminimalkan false negatifnya. Ya, kalau kita lihat rumus dari precision dan recall, kalau recall tuh dia FN-nya sebagai pembilang ya. Jadi seharusnya kalau misalnya kita emang pengen meminimalkan, berarti kita harus menaikkan recall ya mungkin. Ya, ya jadi karena false negatif itu yang pengen kita tekankan ya. Jadi pengen kita kurangin. Dan recall itu berarti FN itu sebagai pembilang. Kalau misalnya kita pengen ngurangin FN-nya berarti otomatis recall-nya kita harus incar setinggi-tingginya ya. Okay, next. Oke, apa itu F1 score? A. Rata-rata aritmatika antara akurasi dan error. Rata-rata harmonik antara precision dan recall. C. Jumlah total true positif dan true negatif. D. Hasil kali antara precision dan recall saja. Oke, buat yang F1 score itu kemungkinan jawabannya yang antara A atau B. Kalau rata-rata aritmatika dan rata-rata harmonik. Seharusnya itu yang B sih ya. Iya, Karena harmonik. harmonik antara precision dan recall. Ya kan, betul? F1 Iya. score itu memberikan keseimbangan ketika terdapat ketimpangan besar antara precision dan recall. Gitu. Oke, next. Studi kasus, sebuah mesin pencari search engine menunjukkan banyak hasil yang tidak relevan di halaman pertama. Oke, meskipun semua dokumen relevan di internet berhasil ditemukan, bagaimana performa model ini? Berarti, coba bisa lihat soalnya. Ini kan banyak hasil yang tidak relevan di halaman pertama meskipun semua false positif gitu. Banyak hasil yang tidak relevan. Untuk yang tidak relevan itu berarti false positifnya banyak. Terus mungkin bisa dilihat lagi soalnya jangan dipindah-pindahin mulu ya. Ya, naik atas ya. False positifnya banyak. Terus semua dokumen relevan di internet berhasil ditemukan. Berarti berarti recall-nya tinggi, tapi karena recall itu dia akurasi dari positifnya kita berhasil tebak berapa. Dalam konteks ini dia berhasil tebak semuanya walaupun noise-nya walaupun nggak terlalu banyak. Berarti recall-nya tinggi tapi precision-nya rendah. Nah, apa yang digambarkan oleh precision recall curve? A. Perbandingan antara akurasi antara 10 model yang berbeda. B. Hubungan antara jumlah data dan waktu training. C. Trade-off antara precision dan recall pada berbagai ambang batas atau threshold klasifikasi. D. Tingkat error model dari waktu ke waktu. Jawabannya bukan yang C. Okay. Jadi kurva precision recall curve ini itu bisa digunakan untuk membantu memilih threshold terbaik sesuai kebutuhan bisnis. Misalnya lebih butuh recall-nya atau lebih butuh precision-nya. Oke. Next, studi kasus dalam deteksi penipuan transaksi besar, fraud. Mengapa F1 score lebih disukai daripada akurasi? Oke, karena fraud, kita lihat ya, karena F1 score menggunakan matrix. Oke, kemungkinan jawabannya yang D ya, karena
transaksi penipuan itu sangat jarang. Misalnya dalam suatu dataset tuh pasti eh, i- kelasnya tuh imbalance ya antara penipuan yang terjadi dan penipuan yang tidak terjadi. Itu pasti sangat timpang banget jumlah kelasnya, sehingga kita nggak bisa mengandalkan akurasi doang. Jadi kita harus mengandalkan F1 score juga. Oke, Oke, ini merupakan soal terakhir ya. Mungkin Baik, mungkin sekian dari diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.